dokter ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang Muka sekali. berminyak nih baru pulang kerja. Nggak apa-apa. Ini kita obrolan kayak lagi arisan gitu loh dokter. Jadi kan kita sore-sore ngabuburit, kita mendapatkan hal-hal yang positif ya. Apalagi untuk para Bu Sui dan juga Bu Mil yang ada di sini. Sudah tidak sabar mau bertanya sama dokter Dara. Tapi mungkin yang pertama langsung saya tanya, nggak apa-apa ya dokter? Boleh. Yang pertama, Bu Sui boleh nggak puasa? Boleh dong. Oke. Yang kedua, boleh. Bu Mil boleh nggak puasa? Boleh juga. Oh boleh. Terus kalau misalnya Bu Sui dan Bu Mil berpuasa, ada resikonya nggak dok? Jadi gini, jika kondisinya dalam kondisi tidak ada masalah ya, dalam kondisi sehat lah bahasa umumnya, ya insya Allah nggak ada masalah. Oke. Ya kan? Maksudnya jangankan Bu Mil, jangankan Bu Sui, seorang orang yang nggak hamil dan nggak menyusui pun punya risiko puasa kalau dia ada masalah. Contohnya dia ada masalah ginjal. Oh iya. Ya kan? Atau saya nih lagi ada masalah ginjal, penyakit kronis. Itu memang udah 2 tahun nggak puasa. Oh gitu dok, dokter punya masalah ginjal dok? Tante saya. Oh tante, oh gitu dok. Jadi nggak puasa 2 tahun? Ya, jadi sampai selesai transplantasi ginjal, kan rencana mau transplantasi ginjal tuh. Mungkin sampai itu ya baru bisa puasa. Jadi begitu pula ketika seorang yang hamil atau seorang yang lagi menyusui. Walaupun memang dari dua kondisi ini masih lebih aman tuh yang menyusui ya dibandingkan hamil ya. Kalau menyusui kan ya jelek-jeleknya kan kita tahu nih anak di luar gimana nih, ASI saya kurang, ya kan, encer banget. Tinggal kita kasih mungkin susu formula atau makanan pendamping ASI kalau udah lebih 6 bulan. Yang memang agak-agak sedikit banyak orang agak ragu-ragu nih kan kalau lagi hamil nih. Betul, kan di dalam nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan kan, dia nggak tahu nih, goyang nggak Bu? Goyang nggak ya? Wah, repot ini. Bener. Iya. Oke, benar juga sih dok. Tapi tadi dokter sudah bilang selama tidak ada masalah. Nah untuk Bu Mil dulu deh ya, saya mau tanya. Kalau misalnya Bu Mil itu kan paling sering menyertai itu adalah mual gitu ya dok ya. Apakah itu masuk dalam masalah atau sebenarnya itu mual itu bukan masalah? Emang ya bagian dari kehamilan aja dok. Karena kan sebenarnya kan kenapa saya tanyakan ini nggak semua Bu Mil mual-mual ya kan? Ada Bu Mil di trimester 1 doang, ada yang malah masuk di trimester 2, ada yang trimester 3, ada yang sepanjang kehamilan gitu kan. Nah ini gimana dok? Jadi gini, kan biasanya kalau bicara hamil itu kita bagi dalam 3 trimester ya, trimester 1, 2, 3. Mual-mual itu memang lebih sering terjadi di trimester pertama karena hormon kehamilan HCG yang masih cukup tinggi, sehingga efek sampingnya itu mual biasanya. Makanya kadang-kadang kalau mungkin di sini para moms pernah dengar di YouTube atau baca di internet bahwa sebaiknya tidak puasa di trimester pertama karena mungkin kita menyamaratakan rata-rata orang mual di trimester pertama. Betul. Tapi ada orang yang tidak mual di trimester pertama. Saya trimester pertama sama 3 lompat dok, 2 doang yang aman. Betul. Kenapa seperti itu? Kenapa mual di trimester pertama? Karena hormon. Mual di trimester 3 karena bayi udah gede, Mbak Angie. Pantesan. Jadi bayinya gerak-gerak, kepalanya nyundul-nyundul, kakinya nendang-nendang, kena lambung kan? Iya. Naik. Maka cuman beda karakter mualnya. Karakter mualnya di trimester pertama tuh cenderung konstan. Iya, benar. Terus enak terus. Tapi kalau trimester 3 di saat-saat tertentu, biasanya pada saat agak telat makan, bayinya gerak-gerak, nendang, asam lambung naik tuh. Benar. Jadi biasanya kalau trimester 3 itu tidak separah trimester pertama mualnya. Makanya biasanya kalau mungkin di sini para moms juga suka dengar ya. Kadang-kadang ada dokter, bahkan saya pun kadang-kadang juga ngomong trimester 1, trimester 3 hindarin dulu deh. Sebenarnya kita karena mau menyamaratakan. Tetapi kalau ada forum kayak gini nih, kita punya waktu agak panjang untuk ngobrol. Kalau kita jelasin, ini tergantung kondisi. Contohnya trimester pertama. Dia mualnya itu ringan sekali atau bahkan nggak ada mual. Coba berpuasa, aman kok, bisa. Boleh berpuasa. Nah, kadang-kadang kita pun mengingatkan sama para moms bahwa satu, puasa itu tidak wajib pada orang hamil dan orang menyusui ya. Dalam hal ini. Kedua, kalaupun dia mau berpuasa, coba dulu. Kalau kuat, mungkin tidak tiap hari. Jadi bisa selang sehari. Ini sebenarnya tujuannya apa sih? Satu, supaya dia mendapatkan kan gini, kalau kita yang sudah berpuasa dari kecil tuh kangen tuh puasa di bulan Ramadan ya. Jadi suasananya dapet gitu loh. Betul. Suasana puasanya, sahurnya, bukanya.
Kedua, bayarnya nggak terlalu banyak. Iya benar. Ya kan? Iya. Kalau mamanya puasa 30 hari ya lumayan lah 15 doang bayarnya. Entah mau diganti atau bayar vidya gitu loh. Jadi yang kayak gitunya gitu loh. Cuman kalau dia nggak sanggup, kayak istri saya nggak puasa. Yang repot kita yang bayar vidya. Iya benar. Jadi sebenarnya kamu ganti nggak? Aduh, banyak banget 30 hari. Saya nanya-nanya boleh. Kan memang kalau di dalam yang saya tahu ya, kita kan bukan ustadz, tetapi nanya-nanya sama orang yang ngerti agama. Jadi kalau ada keringanan, jadi kalau di dalam agama Islam itu ada keringanan, kita ambil keringanan itu. Ada istilahnya apalah? Istilah di dalam agama itu ya. Jadi intinya orang hamil boleh tidak berpuasa. Itu keringanan, kita ambil itu. Kita musafir boleh menjamak sholat. Ya kita ambil itu. Seperti itu. Dan itu dianjurkan. Nah, yang saya dengar begitu. Kalau orang puasa juga sama. Oke. Nah, apa dok yang harus diperhatikan oleh Bu Mil dan juga Bu Suwi ini ketika memutuskan untuk berpuasa, dok? Yang pasti satu, dia harus merasa dirinya sehat. Itu dulu, itu syarat utama. Syarat utama. Yes, jadi dia harus ngerasa gue kuat nih. Betul. Jangan, aduh, kuat gak ya? Haus gak ya? Wah itu udah payah itu. Ya kan? Dia harus yakin dulu. Nomor 2, dia konfirmasi sama dokter kandungannya. Dok, ini udah mau bulan puasa nih dok. Gimana? Saya boleh nggak ya? Main saya trimester 1, tapi saya nggak ada mual-mual. Trimester 2, trimester 3 nih. Gimana nih? Jadi dokter nanti ngelihat, oh boleh Bu, aman. Kalau ada kondisi, contohnya dokter ngelihat, ini baiknya sebenarnya rada kecil Bu. Contohnya di trimester 2 atau 3. Kira-kira kalau ibu berpuasa, takutnya nanti asupan nggak kekejar gitu ya? Nggak kekejar, bisa tambah kecil. Tapi kalau bayinya semua normal, tidak ada masalah puasa. Memang dulu pernah ada yang bilang ada penelitian di trimester 2, trimester 3 kalau berpuasa bayi kecil, tapi itu udah dibantah. Nggak seperti itu. Jadi kalau di sini Mams ukuran taksiran berat janinnya selama antenatal care ya, ANC itu normal-normal, mau berpuasa ya nggak ada masalah. Silakan berpuasa. Oke. Karena puasa itu seperti saya bilang, itu banyak ini bukan cuma ibadah di situ kan. Betul. Puasa juga untuk kesehatan. Ya kan mungkin Mam sudah tahu lah kalau kita puasa itu kita punya kolesterol karena makannya apa ini jadi lebih bagus dan kolesterol itu berkaitan sama jantung. Kita makannya lebih teratur, makan jam 6 nanti makan lagi sahur. Jadi badan kita itu lebih bagus, usus ada istirahat. Pencernaan kita itu tidak selalu bekerja seperti setahun penuh ke belakang kalau kita makan ngemil dan segala macam. Jadi sebenarnya kaidah-kaidah puasa ini kan memang bagus sebenarnya. Betul. Oke, nah yang menarik juga nih, tadi ada salah satu moms, kan saya sempat ngobrol-ngobrol, satu moms Fatima. Jadi sekarang ini punya 3 putra, usianya 1, 2, 3, dan masih dalam masa menyusui. Nah, ini kan berarti kan bisa dibilang sebenarnya kondisinya tuh jadi hamil, menyusui, lanjut terus nih dok. Apakah aman untuk moms yang dalam kondisi misalnya kehamilan yang berurutan seperti itu, jarak anak usia dekat, berpuasa dok? Karena kan sekarang masih dalam masa menyusui juga dok. Ya memang kan, jadi ini yang dibilang kondisi-kondisi kayak gini ya. Punya anak kecil itu udah menguras tenaga. Betul dok. Ya kan, udah menguras tenaga tuh. Makanya bayar babysitter lebih mahal daripada bayar ART kan. Betul. Karena setengah mati. Saya pernah nyoba tuh. Kemarin hari Minggu bawa anak saya 2 ke Gramedia. Satu ke sini, satu ke sana, pulang tuh saya lemes banget kayak habis olahraga. Sama ya dok? Mamanya nggak ikut. Nah bertiga doang kita pergi gitu. Iya, sama kayak olahraga. Jadi, memang capek tuh jaga anaknya. Jadi kalau dia punya anak kecil, dia menyusui, kemudian plus dia hamil lagi, menurut saya ini kondisi yang cukup berat. Ini cukup berat. Ini kondisi yang, ya sekali lagi ini sangat subjektif ya. Tergantung si bumilnya gimana. Tetapi kalau kita ngelihat tuh kondisi itu, ini kondisi yang berat. Takutnya nanti dia gampang sakit. Masalahnya yang harus disadari, ini tahun 2021. Masih pandemi. Iya. Betul. Masih pandemi. Jadi kalau sakit-sakit dikit, flu, kayak kemarin istri saya flu, saya juga jadi takut nih. Betul dok. Terus dia flu. Apa ya? Tapi besok demamnya hilang. Flu-nya membaik, sudah. Nah, kalau umpamanya buat teman-teman yang lain yang kebetulan belum dapat vaksin nih, Mams di sini nih. Kalau kami kebetulan karena dokter udah ya, Mbak Enji juga kan jurnalis udah. Iya. Jadi kalau yang belum itu kan malah takut kan. Ini kenapa nih? Ada kaitannya sama COVID apa enggak? Pasien saya yang sekarang lagi hamil itu yang saya tahu yang kontak sama saya itu ada barangkali 5 apa 6 orang kena COVID yang lagi hamil. Yang lagi hamil nih. Iya.
Nah, baru beberapa hari lalu ada lagi yang bilang, karena dia biasanya mau menanyakan bagaimana nih COVID sama bayinya gitu ya. Jadi artinya sekarang ini coba kita melihat situasi ini agak berbeda sama 2-3 tahun lalu. Sekarang ini ada pandemi itu kan ya virus ada di mana-mana gitu ya. Nah kalau lagi punya anak kecil, punya anak kecil, menyusui, hamil dan berpuasa, takutnya imunnya turun banget. Ya, itu yang harus kita jaga saat ini. Memang sebisa mungkin tuh kalau anak zaman sekarang kurangin sakit deh gitu ya, nggak sih dok? Dijaga banget stamina kita, dijaga banget kondisi kita ya nggak sih dokter? Karena kita mengingat kan kita masih dalam masa pandemi. Kalau di sini mamanya sakit, itu anak-anaknya sakit. Satu rumah sakit, nanti bapaknya sakit gitu loh. Repot. Jadi ya betul, kurang-kurangin sakit. Iya. Dok, ini pasti pertanyaan yang sering banget dokter dapetin gitu ya, banyak banget ditanyain ke dokter adalah kalau ibu busui nih, ibu menyusui berpuasa, mengurangi produksi ASI nggak sih, dok? Jawabannya enggak. Nah, tuh moms yang busui-busui ya. Oke. Nah, biasanya yang berkurang itu kadar lemaknya. Kadar lemaknya. Jadi jumlah ASI-nya sih enggak, kadar lemaknya. Oke. Sebenarnya kita tahu lemak dibutuhkan, dok, sama tubuh kembang si kecil kan, dok? Itu yang agak sedikit berkurang di ASI itu. Makanya kadang-kadang tuh kalau ibu yang menyusui lagi puasa dan memberikan ASI, menyusui anaknya, kalau dia udah lemes, itu biasanya lemaknya udah mulai ini. Nah itu apa yang harus dilakukan, dok? Kalau dia menyusui? Prinsipnya orang hamil maupun orang menyusui, begitu puasa rasa lemes atau rasa nggak enak, batalin. Oke. Nah, satu lagi Mbak Enji. Ya. Umpamanya nih, udah jam 4 sore nih, kayak gini nih. Menyusui kan, aduh lemes. Tapi tanggung deh, udah mau jam 6. Iya. Kalau yang saya pelajari dari guru-guru agama saya, itu adalah godaan setan. Untuk maksain diri kita, untuk merusak diri kita dan entah keluarga kita, kalau lagi hamil janinnya. Karena puasa itu, karena kan gini, puasa itu kan menahan diri. Termasuk menahan diri dari berpuasa kalau memang kita udah nggak sanggup nih. Ngerti nggak ya? Menahan diri dari berpuasa. Kadang-kadang kan, aduh, tanggung deh, puasanya tinggal 2 jam lagi. Tapi udah lemas. Bahaya nanti. Batalin. Jangan, nggak boleh prinsip kita, udahlah nggak apa-apa, tanggung 2 jam lagi. Karena ya tadi dokter bilang. Melawan nafsu kan, nafsu mau puasa. Iya. Karena itu bisa membahayakan. Nafsu itu kan nafsu makan minum, nafsu birahi, nafsu macam-macam ya kan. Termasuk juga nafsu puasa buat orang yang sebenarnya boleh tidak berpuasa. Nah itu harus diingetin juga. Gitu. Jadi prinsipnya kalau dia udah lemas, apalagi sudah mulai agak kunang-kunang nih ya, benar. Batalin segera. Karena itu jatuhnya sudah membahayakan ya dok ya. Jelas. Untuk diri sendiri, apalagi kalau hamil. Apalagi sama kalau janin hamil. Ya, iya. Kalau nggak hamil makanya itu saya bilang kalau busui agak lebih gampang. Ya kan bayinya rada kurang ya sudahlah kasih sufor dikit lah ya kan. Atau kasih apalah dikit. MPASI kan karena sudah di atas 6 bulan. Sebenarnya yang repot itu yang di 6 bulan pertama Mbak Enji. Iya, kalau sudah ada MPASI, sudah makanan pendamping ASI, sudah setelah 6 bulan, sudah lewat ASI eksklusif, itu lebih gampang buat busui pada saat itu. Iya. Biasanya ini kita lebih fokus pada busui di 6 bulan pertama. Nah, seperti itu. Ya. Nah, dok, kalau busui dan bumil puasa perlu dapat asupan suplemen nggak sih, dok? Suplemen hamil tetap diberikan. Suplemen hamil. Nah, mungkin yang perlu ditambahkan adalah suplemen-suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh dalam kaitannya karena dia hamil dan berpuasa atau menyusui dan berpuasa, dan daya tahan tubuh kaitannya ke era pandemi ini. Makanya saya selalu tekankan konsumsi kalau bisa ya, vitamin D3, vitamin C, dan zinc. Karena itu pun yang saya konsumsi. Sebagai dokter yang setiap hari ke rumah sakit, istri juga seperti itu, 3 nih. Mbak Enji juga nih. Keluar D3. kalau ini kan vitamin D3 itu biasanya tersendiri. Kemudian vitamin C dan zinc. Nah, biasanya tuh ada juga tuh yang jual vitamin C sama zinc dalam satu kaplet. Kita cuma minum 2. Vitamin D3 dan zinc. Kadang-kadang kan kalau minum banyak juga ribet gitu ya. Iya, benar. Jadi sebenarnya cuma 2. Iya. Dan vitamin D juga kita tahu lagi dibutuhkan banget di masa pandemi ini ya, Dok ya. Iya, ini sebenarnya bicara vitamin D3 itu mulai ramai dibahas waktu itu ada pertemuan dokter kandungan se-Asia Pasifik di Hong Kong April 2019.
Sebelum Hong Kong chaos tuh. Saya ingat waktu itu pergi di sana. Jadi vitamin D3 ini lagi diteliti multicenter. Ternyata ini bagus. Kan selama ini kita pikir vitamin D3 cuma buat tulang. Iya. Ya kan? Ternyata vitamin D3 untuk fertilitas orang yang mau hamil. Orang yang lagi hamil. Dan kaitannya sama imun. Nih, pandemi begini. Makanya di awal-awal kan dulu orang disuruh jemuran pagi-pagi kan? Iya. Atau awal-awal pandemi kan? Betul. Semua pada WFH, semua pagi-pagi jemuran. Ya karena mengharapkan vitamin D3. Cuman makin ke sini mungkin orang sibuk, nggak sempat jemuran, kadang-kadang ada hitam gitu kan? Ada orang nggak suka kulitnya gelap gitu ya. Habis jemuran pakai whitening lagi dong habis itu karena nggak mau gelap kulitnya mungkin ya. Jadi dia konsumsi vitamin D3. Jadi 3 itu selain vitamin hamil yang dikasih sama dokter. Vitamin hamil kan yang macam-macam lah ya, ada kalsium, zat besi, DHA. Iya. Oke, itu yang harus diperhatikan. Oke, satu pertanyaan lagi dari saya sebelum saya memberikan kesempatan buat para moms yang mau bertanya, boleh tinggalkan pertanyaannya di kolom komen, nanti saya akan bacakan, atau mungkin nanti saya akan langsung tunjuk untuk langsung bertanya, tapi pertanyaannya di kolom komen ya, silakan ya, moms ya. Dok, apakah nutrisi, mungkin ada tambahan nutrisi yang harus diperhatikan atau harus dikonsumsi oleh Bumil dan juga Bu Sui di saat mereka memutuskan saya kuat nih puasa, saya bisa puasa, selain suplemen ada lagi nggak dok? Mungkin nutrisi-nutrisi yang kayak mungkin sahurnya sebaiknya ini, buka puasa sebaiknya ini, karena kan ini kan mungkin agak sedikit berbeda ya dibandingin yang lainnya yang dalam menjalankan ibadah puasa ya dok ya? Sebenarnya Mbak Enji mirip-mirip. Oh sama aja jadi dok? Sebenarnya mirip-mirip. Oke. Jadi kita pun nih, kayak yang laki-laki atau perempuan yang lagi nggak hamil atau nggak menyusui, disarankan kita mengkonsumsi gizi yang seimbang. Nah, gizi yang seimbang ini yang sangat subjektif nih. Ya kan? Ada yang bingung gizi seimbang itu gimana ya dok ya? Ya gampangnya pokoknya makan nasi, karbohidrat. Ada proteinnya boleh telur, boleh ikan, boleh ayam, boleh daging. Ada serat itu dari sayur-sayuran, sama sedikit lemak lah ya. Lemak itu bisa kita dapat dari kuning telur atau dari susu. Prinsipnya itu. Nah, karbohidrat. Berbicara karbohidrat itu ada 2. Ada yang simple, ada yang kompleks. Nah, gampangnya yang simple itu yang terasa manis di mulut. Yang kompleks itu yang nggak rasa manis. Jadi kayak nasi, pasta, oatmeal itu karbohidrat yang kompleks. Iya. Itu yang bagus dikonsumsi pada saat sahur. Apalagi kalau nasi beras merah ya dok. Iya. Intinya yang kompleks itu bagus untuk sahur. Jadi pada saat sahur hindarilah yang karbohidrat yang bersifat simple. Contohnya minum teh manis, yang manis-manis lah, kue-kue yang manis-manis tuh hindari. Karena itu nanti bikin cepat drop tuh. Untuk sahur ya? Buka puasa, iya. Itu untuk sahur ya? Kan kita makan kemungkinan 2. Kita makan tuh pada saat buka puasa dan kemudian pada saat sahur. Ada orang yang buka puasa takjil, kemudian habis mungkin sholat isya dia makan malam, baru kemudian dia makan lagi sahur. Jadi dia ada 3 kali makan. Kalau saya 2 kali nih, karena mau kurus tapi nggak kurus-kurus juga. Udah mau makan begini, lama-lama akhirnya saya makan juga gitu. Iya, kesel soalnya dok ya, sama aja. Juga. Sudah 2 kali, 3 kali sama aja ya, sudah 3 kali. Tapi sebenarnya itu ada orang kayak gitu. Jadi takjil, makan malam, makan sahur. Dari 3 tempat makan ini, yang penting banget diperhatikan nih sahur. Karena ini yang menjaga diri kita sampai buka. Bensinnya gitu ya dok ya? Iya betul. Kita punya persiapan tuh bangun pondasinya tuh di situ. Jadi pada saat sahur hindari makan karbohidrat yang simple. Itu aja gampangnya. Manis dikit boleh lah kalau manis dikit. Cuman kalau minum air teh manis dan segala macam dibandingkan air putih, mendingan minum air putih. Kalau untuk buka puasa bolehlah kita sedikit pakai karbohidrat yang simple kayak makan korma, minum sirup, es teh manis atau teh manis hangat tuh boleh supaya langsung cepat naik gula darahnya. Karena makan malamnya kan? Bebas. Kalau pas makan malam bebas. Cuma memang makan malam ini harus diakali ya, jangan sampai nanti makan malamnya kebanyakan, sahurnya dikit. Iya. Atau sahurnya cuma cuap-cuap. Waduh, itu nanti lemes itu. Padahal pentingnya di sahur. Orang.
Jadi ada, dok saya mau makannya nasi merah, lebih bagus nggak? Boleh kalau yang bisa ketelan. Ada kadang-kadang makan nasi merah, aduh apa ini kayak nasi ayam ini. Iya kan? Kayak makan dedak ya dok, ada yang bilang makan ya dok. Dedak tuh kalau apalagi kalau udah terlalu kering. Iya benar. Sudahlah kalau namanya orang hamil, orang menyusui, beda lah sama Mbak Enji yang mungkin mau diet, food combining, beda. Kalau ibu-ibu yang lagi hamil, lagi menyusui, jangan. Yang gampang-gampang aja dan yang kalian suka aja gitu loh. Jadi nggak usah dipaksa-paksain. Kalau memang suka makan nasi shirataki tuh kayak istri saya. Iya benar. Kayak nasi apa? Kalau saya nggak suka ya. Tapi kalau suka silahkan, no problem. Gitu. Jadi perhatikan makan yang paling utama pada saat sahur. Itu ya, Moms ya. Saya baca pertanyaan ya dok, sudah ada beberapa yang masuk. Ada Senia, Mom Senia bertanya, betul nggak sih dok kata orang tua zaman dulu nih, busui puasa nanti ASI-nya jadi basi dan menyebabkan anak jadi diare? Oh itu udah jelas salah. Salah ya? Basi, iya dong. Oke. Ini ada Moms Fiska Okti. Langsung bertanya aja gimana, kita kasih kesempatan. Silakan Moms Fiska dinyalakan mikrofonnya. Ini kan karena kita memang pesertanya sedikit dok kayak Arisa, tapi kita ngobrol-ngobrol bermanfaat. Ya. Ini remang-remang nih. Iya, lagi hamil 34 minggu ya. Silakan Moms Fiska ditanya. Oke, Assalamualaikum dokter. Izin Waalaikumsalam. Iya, saya hamil 34 weeks. Udah masuk 8 bulan. 8,5 bulan ya? Iya, 8,5 bulan. Itu pas 4 hari pertama itu saya puasa tuh, dok. Alhamdulillah lancar, nggak ada kendala. Tapi hari berikutnya diare tuh, dok. Terus pas hari selanjutnya, saya merasa gerakan janinnya berkurang gitu, dok. Oke. Nah, menurut dokter gimana kah? Iya, untuk kasus seperti ini gitu. Tadi Mams Siska nanya, jadi saya besok boleh puasa apa enggak? Katanya gitu. Silakan dokter Dara. Ya. Jadi gini ya, berpuasa itu tidak bisa dipungkiri bagi kondisi tertentu. Contohnya orang hamil besar nih kayak Fiska nih ya, itu kan akan menurunkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang turun akan berpengaruh ke seluruh tubuh, termasuk ke saluran cerna, ke usus, ya kan? Makanya kuman-kuman normal di usus akan turun juga, berkurang jumlahnya, sehingga gampang diare. Jadi segala hal yang menurunkan daya tahan tubuh, contohnya bisa puasa, terlalu capek fisik, stres. Kita stres pun itu bisa bikin diare loh. Kenapa? Karena kuman-kuman normal di usus berkurang jumlahnya, kuman-kuman komensal namanya. Nah, mungkin 4 hari pertama ini badan udah nggak kuat nih Fiska nih. Akhirnya manifestasinya salah satunya ke saluran cerna, diare. Terus janin udah kurang gerak. Makanya kondisi ini sebenarnya kondisi yang sudah apa ya? Sudah bisa dikatakan boleh untuk tidak berpuasa. Nah, tetapi nih mungkin nih, terus gimana dong dok? Saya jadi nggak puasa seterusnya? Ya enggak. Minimal nggak puasa dulu lah beberapa hari, ya kan? Saya nggak tahu nih Fiska hamil keberapa nih? Hamil keberapa nih Fiska? Anak pertama. Anak pertama. Kalau anak pertama kan enak, nggak ada yang diurusin, nggak ada kakaknya, nggak ada apa gitu ya. Iya sih. Jadi coba puasanya dilakukan diselang-selingin gitu loh. Umpamanya sehari puasa, 3 hari nggak puasa, atau 2 hari nggak puasa, 1-2 lah. Kalau masih lemas 1-3, 1 hari puasa, 3 hari nggak puasa. Kalau memang masih lemas ya berarti memang badan udah nggak kuat. Bisa puasa, iya. Badan udah nggak kuat. Dan kalau sudah ada kondisi-kondisi sinyal-sinyal bayi kurang gerak dan segala macam, itu udah berbahaya. Jangan. Harus kita. Makanya jangankan orang hamil. Kadang-kadang orang nggak hamil nih, suka nih kadang-kadang kita ditelepon nih Mbak Anggi jam 12 malam. Dok, bayi saya nggak gerak. Saya kadang-kadang dalam keadaan sudah setengah-setengah tidur, kok bisa goyang-goyangin nggak gerak? Coba makan, minum dulu, minum susu. Terus nanti baru dia WA, dok udah gerak. Seperti gitu ya. Jadi puasa pun sama. Iya. Jadi kalau sudah kayak gitu, coba makan dulu. Ya kalau yang nggak puasa ya, bayinya kurang gerak nih. Mungkin di sini ada moms yang memang nggak puasa tapi bayinya kurang gerak, mungkin telat makan. Coba makan, minum dulu. Gitu loh. Oke. Ya. Terjawab ya, Moms Siska ya. Oke, berikutnya ada Moms Erni.
Dok, pada saat tadi sudah dijawab sama dokter, sudah sempat kita bahas, ditanya saat puasa apakah ada perubahan pada ASI, lebih ke kandungan lemaknya yang berkurang ya. Tapi sebenarnya kalau dari segi keenceran segala juga nggak ada perubahan ya, Dok ya. Nah, yang penting juga satu Mbak Inji, sorry saya tambahin, ya. Jumlah cairan nggak boleh kurang ya. Pas sahur sama buka tuh ya. Jumlah cairan paling nggak tuh kurang lebih 8 gelas per hari. Gampangnya tuh pas harus. buka 2 gelas, terus pas mau sholat isya 2 gelas, sebelum tidur atau makan malam 2 gelas, sudah 6, pas sahur 2 gelas. Minimal 8 gelas. Boleh lebih. Jadi kalau sahur kita kadang-kadang mau agak banyakkan dikit, 2-3 gelas boleh. Oke. Nah, manajemen ASI saat berpuasa gimana ya, Dok? Maksudnya? Pengaturannya. Sebaiknya cara pemberiannya? Iya, tetap seperti biasa aja. Seperti biasa. Kan ASI sifatnya itu on demand. Yes. Kapan bayi minta, kasih. Kalau bapaknya minta, jangan kasih. Oke. Berikut ya, dari Astika Dwi. Ada pengaruhnya nggak sih, Dok? Kan tadi sudah dijawab sudah, untuk kalau pengaruh dari kandungan ASI saat berpuasa, nggak ada. Tapi kalau sampai jadinya bayinya jadi rewel saat ibunya puasa, nah itu gimana tuh, Dok? Gini, kalau dia tercukupi ASI-nya, dia rewel ya. Kan sebenarnya gini, bayi rewel kan cuma 2, antara lapar atau popoknya basah. Iya kan? Betul. Saya rasa moms di sini yang udah punya bayi pasti tahu lah itu. Jadi kalau umpamanya popoknya kering, masih rewel, kita lihat ASI kita. Kalau memang kurang, ya berarti ya mungkin dia perlu dikasih tambahan makanan ya, susu formula atau apa. Dan kita harus lihat nih, apakah selama saya puasa besoknya akan kurang juga. Kalau memang kurang, ya berarti memang jangan dipaksain puasa ya. Walaupun secara teori, kalau gizinya seimbang, cairannya cukup, tidak akan mengurangi jumlah ASI. Karena kan kita makan sama aja, 2-3 kali sehari juga. Cuma waktunya mepet gitu. Ya. Berikutnya dari Moms Gladys. Mungkin Moms Gladys langsung tanya aja deh. Ayo, aku nyalain, aku kasih kesempatan buat Moms Gladys. Ini hamil. Jadi kalau kata orang dulu lagi hamil muda, ini hamil 4 bulan. Oke. Silakan Moms Gladys. Ya, dinyalakan dulu, di-unmute dulu. Nah, silakan Moms. Mau tanya, Dok, saya kan kerja itu dari Senin sampai Minggu, maksudnya liburnya cuma 1 minggu sekali. Terus kebetulan juga masih mual muntah terus masih belum doyan makanan kayak nasi gitu, terus masakan gitu juga nggak bisa nyium kayak gitu. Itu kalau saya itu sebaiknya saya puasa nggak, Dok? Oke, Gladys. Zaman dulu, zamannya Mbak Enji ada yang namanya Gladys Suwandi. Wah, dokter kita seangkatan, Dok ya. Bawa acara di RCTI Roket kalau nggak salah namanya. Iya betul, Dok, Gladys Suwandi. Pasti mamanya Gladys ngefans sama Gladys Suwandi. Nah, ini pasti mamanya suka Gladys Suwandi. Ya. Jadi gini ya, 4 bulan itu sudah lewat dari trimester pertama. Biasanya parameter mual itu di 4 bulan pertama memang. Karena apa? Di 4 bulan itu sudah terbentuk plasenta. Plasenta terbentuk sempurna, hormon kehamilan yang bikin mual itu turun. Jadi kita sudah lebih enak tuh. Nah, jadi lebih nggak mual muntah. Tapi ada orang kayak Gladys begini. Itu sama kayak istri saya. Istri saya muntah terus sampai besok mau sesar masih muntah dia. Jadi sepanjang kehamilan, Dok? Muntah. Soalnya kehamilan muntah. Yang parah di hamil pertama, di hamil kedua nggak separah itu, tapi tetap muntah. Cuman memang tidak separah di trimester pertama ya. Trimester pertama sampai dirawat di rumah sakit. Nah, kalau Gladys hamil 4 bulan masih mual, dan kemudian mualnya ini membuat hilang nafsu makan. Mau masak ini nggak enak, tidak boleh puasa. Itu jelas, tidak boleh puasa. Kenapa? Semakin puasa, semakin naik asam lambung, semakin mual. Dikasih makanan enak pun dari restoran nggak mau makan. Kenapa? Karena asam lambung naik. Lambung ini kemana-mana loh. Bukan cuma bikin muntah. Penyakit lambung ini bisa kemana-mana. Bisa juga sampai orang hilang mood, produktivitas menurun. Makanya kalau yang itu kan ada namanya GERD ya. Iya. Di kota-kota tuh orang udah lagi GERD. Nah, itu kan mengganggu banget. Bisa kerja dengan maksimal. Iya. Jadi kalau kondisi kayak Gladys, walaupun sudah lewat trimester pertama, udah lewat 4 bulan, tidak boleh puasa. Semakin parah nanti. Parahnya apa? Karena ada mata dirawat inap.
Nggak mau kayak gitu dong. Loh iya dong. Kan kalau udah nggak ada yang bisa masuk dari mulut, tinggal tunggu waktu nih. Paling beberapa hari lagi KO pasti. Ya kan? Jadi jangan puasa. Oh, jangan puasa. Jangan ya, Moms Gladys minimal ya. ada cairan yang masuk. Kalaupun makan agak susah, minimal masih bisa masuk cairan, minuman entah apa yang manis-manis gitu loh. Iya. Jadi cukup jelas ya, Moms Gladys sama kayak saya waktu hamil juga nggak suka makan, tapi pas masuk masa menyusui makannya naik berat badannya kayak ibu hamil. Dibayarnya setelah itu pas hamil nggak suka makan. Oke, ini ada pertanyaan dari Fani Nuralita. Dok, bagaimana tips mengatur jadwal pumping dan juga direct breastfeeding saat lagi puasa gini nih, Dok? Mungkin supaya nggak lemes juga ya, Dok? Nggak bisa kayak gitu. Jadi kan gitu, kalau Dok. berbicara ASI, kapan dia penuh kita pumping. Payudara penuh. Iya kan? Iya. Jadi kan Moms di sini yang udah, saya nggak tahu, mungkin ada juga kayak tadi Fiska ya, belum punya pengalaman ya. Tapi kalau yang sudah punya anak 1 atau sudah punya anak lah, dia kan udah tahu kapan udah penuh itu saatnya dia pumping. Berasa tuh. Mau itu jam 12 siang ya dia pumping jam 12 siang. Iya kan? Oke. Karena kalau nggak dia pumping nanti bengkak payudaranya. Iya, betul. Ada masalah lain nanti, demam lagi ya kan? Oke. Jadi intinya di saat memang penuh langsung pumping aja. Iya. Oke. Dan untuk direct breastfeeding sama, on demand. Yang tadi kita bahas, juga, ya? Kapan bayinya mau kasih gitu loh. Yes, betul sekali. Yang penting ingat, bayinya aja. Betul dong. Kalau bapaknya mau jangan. Lagi puasa soalnya. Betul. Ini ada Moms Isnania. Dok, apa saja tanda-tanda ibu menyusui harus membatalkan puasanya? Karena kan sebenarnya kalau dilihat kan tadi dokter bilang kalau untuk ibu menyusui kan bisa dilihat di saat bayinya mungkin kenaikan berat badannya nggak bertambah. Itu kita mungkin juga sudah bisa menjadi satu acuan untuk yang udah ini berarti kurang ya kan. Tapi kalau buat momsnya nih, apa yang menjadi tanda-tanda si busui ini sudah harus membatalkan puasanya? Apa memang kita lihat dari bayinya rewel aja atau enggak? Atau apa nih dok yang mungkin juga sama seperti Bumil. Oke. Begitu dia udah merasa keletihan, entah keletihan atau lemes, ya kan? Jadi jangan sampai kunang-kunang ya, letih aja. Nggak boleh sampai ke situ. Loh iya, kalau itu kan sudah ini banget. Yes. Jadi begitu udah rasa letih, aduh kok capek ya, sudah batalin. Karena sekali lagi, busui dan Bumil boleh tidak puasa. Ingat tuh. Iya. Cuman mau puasa kan? Iya. Jadi parameternya itu kan memang kalau mau itu kan kita yang periksa dokter. Raba nadinya, raba tekanan darahnya. Cuman kan ribet. Jadi sebenarnya Tuhan ini, Allah ini udah kasih kita sinyal-sinyal ke badan gitu loh. Sinyal yang paling gampang apa? Rasa capek, rasa letih. Nah itu batalin. Nggak boleh diabaikan ya? Nggak boleh diabaikan. Jadi terus kalau saya letih terus gimana? Ya memang makanya dalam agama boleh nggak puasa. Kan gitu kan? Loh, kok saya kalau seminggu ini letih terus dok kalau puasa. Jadi saya nggak puasa-puasa. Ya iya nggak puasa. Iya kan? Sederhana. Ingat ya moms ya, jangan sampai nunggu sampai keliengan. Itu udah nggak boleh banget ya. Kan kadang-kadang soalnya karena ada moms yang ya udah coba lagi nggak masih bisa nanggung. Dan dalam agama itu namanya menzalimi diri sendiri. Harus disadari. Oke. Ya kan? Ya. Kita nggak boleh menzalimi diri sendiri kan? Betul. Sebelum kita tutup dok obrolan kita pada kesempatan ngabuburit hari ini, dok kasih tips dong buat Bumil, busui yang ada di sini supaya bisa tetap sehat selama puasanya lancar, bayinya juga baik yang masih di dalam kandungan atau bayi yang sedang disusui juga sehat-sehat aja dok. Oke, jadi pertama itu tadi yang sudah kita bahas ya, ketika moms di sini ada yang mau berpuasa, ini mungkin sudah masuk bulan puasa ya, tapi kita cerita, taruhlah biasanya kan orang persiapan itu sebelum bulan puasa tuh, berarti moms tuh harus ngerasain dulu, saya siap apa enggak nih, itu dulu nomor 1. Terus kedua, bicarakan sama dokter kandungannya. Ketiga, perhatikan nutrisi yang dikonsumsi selama berpuasa itu. Nah kita tadi udah bicara dari nutrisi. Yang harus dimakan tuh apa, yang nggak boleh dimakan apa. Yang nggak boleh dimakan tuh contohnya, ya kita tahu lah yang kayak goreng-gorengan berlebihan, yang terlalu pedas, terutama kayak sahur ya. Padahal enak dok. Ya biasanya kalau pas buka oke lah ya. Buka sahur agak sedikit bebas lah. Pas sahur ini penting. Di sahur ini jangan sampai salah makan, kemudian kita lemes. Contohnya kita kebanyakan minum yang manis-manis. Terus kita makan yang terlalu gurih-gurih atau yang pedas-pedas, atau kita nanti sakit perut, diare, lemes di tengah hari. Jadi perhatikan makannya pada saat sahur itu. Kalau
Apa yang harus dimakan? Ya paling gampang 4 sehat 5 sempurna. Isinya apa? Ya bebas. Nanti saya suruh makan ikan, ada nggak suka makan ikan? Ya mana? Yang penting 4 sehat 5 sempurna itu kan ada karbohidrat, ada protein, ada serat. Nah, boleh tambahin susu seperti itu. Isinya apa? Bebas. Kalau mungkin di sini ada yang keturunan orang Italia maunya pasta, nggak suka makan nasi, ya sudah. Tapi kalau kita yang memang biasa makan nasi, ya boleh makan nasi. Dan tidak harus makan nasi yang macam-macam. Yang kita suka aja. Yang penting gizinya seimbang. Mie boleh dok? Mie. Kenapa? Mie. Bakmi boleh, bakmi nggak ada masalah. Boleh aja. Cuman mungkin kalau makan bakmi pada saat sahur, ya boleh-boleh aja sih sebenarnya ya. Nggak ada masalah. Itu kan memang dia lebih lama diserap di ini kan. Iya. Makan bakmi kan memang agak lebih, katanya lebih cepat gemuk dibandingkan makan nasi. Iya sih dok. Karena penyerapannya lama di usus kan. Betul. Tapi kan sekali-sekali ya boleh lah. Apa-apa. Tapi kan kalau buat Bu Sui sama Bu Mil nggak apa-apa dok, naik berat badan dok. Karena ingat harus di satu hal Mbak Enggi. Ya. Mbak Enggi. Jadi kalau makan itu juga meningkatkan mood. Kayaknya kita jangan terlalu banyak nggak bolehnya. Setuju. Nanti kalau nggak banyak nggak bolehnya itu mood kita hilang. Mood hilang itu nggak bagus lah buat diri sendiri. Kalau punya suami nggak bagus sama suami, nanti marah-marah. Punya anak-anak kena semprot, anak yang pertama atau yang kedua. Jadi makan itu memang harus dibikin happy. Ya betul, setuju. Saya penganut paham itu banget dong soalnya. Kalau begitu lagi diet makanan nggak enak, wah berantakan emosinya. Baik, hari ini kita tutup obrolannya dengan foto bareng boleh ya dok ya. Buat mom semuanya kita nyalain dulu kameranya boleh ya. Oke, kita nyalain dulu kameranya semuanya, kita akan foto-foto bareng dulu. Moms Fanny, Moms Isna, boleh sedikit ngintip dinyalain kameranya supaya kita bisa nanti di-share sama Mother and Baby juga. Nanda Johan fotonya keren nih kayak Jadi ini moms-moms yang tergabung di WhatsApp grup kita nih dokter. Makanya kita bikin acaranya intimate ya, obrolan sore santai. Baik, sudah siap kita foto 3 gaya ya dok ya. Gaya pertama terserah deh, bebas. Pokoknya mau pakai gaya Korea, mau gaya bebas, gaya formal, bebas ya moms ya. Oke, gaya pertama 1, 2, 3. Pose kedua 1, 2, 3. Sini ya. Pose terakhir kita semuanya pakai love ala Korea gitu lagi ya dok ya, boleh ya dok? Ulang lagi ya, Ya kita ulang lagi, oke. Sekarang ini pose terakhir kita pakai love ala Korea ya. 1, 2, 3. Yeay. Dokter Dara, terima kasih atas waktunya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam buat istri dan anak-anak. Ya nanti kapan-kapan kayaknya giliran istrinya yang akan saya ganggu. Karena istrinya Dokter Dara juga dokter. Dia lagi sekolah spesialis, makanya lagi sibuk juga. Baik, dan juga tentunya terima kasih buat mom semuanya, para bumil, para busui yang sudah ikutan acara pada kesempatan sore hari ini. Sehat selalu. Buat yang berpuasa tadi sudah tahu apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi syarat-syarat untuk tetap bisa berpuasa, dan apa yang tidak boleh dilanggar saat menjalankan puasa, apalagi yang berkaitan dengan kesehatan kita. Sehat selalu, selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter, terima kasih moms.